Assalamualaikum, Football United. Kali ini gue mau bikin preview soal pertandingan Liga Champions ya antara Manchester United melawan Villarreal. Kalau di Belanda tuh nanti ya hari Rabu jam 9 kurang seperempat lah kurang lebih ya. Berarti di Indonesia hari Kamis dini hari ya. Pertandingan yang menurut gue akan penting ya buat Manchester United karena ada 3 alasan ya. Nomor satu, ini pertandingan balas dendam kalau bisa dimenangkan ya. Ini pertandingan balas dendam karena kan kita tahu di pertemuan terakhir di Europa League tahun lalu ya, di musim kompetisi tahun lalu maksud gua, Villarreal berhasil mengalahkan Manchester United melalui drama adu penalti, bahkan sampai kipernya ikut tendang ya. Lalu yang kedua kenapa partai ini penting adalah Manchester United harus menang kalau menurut gue ya. Kenapa? Untuk menjaga peluang lolos dari group stage. Sebenarnya menurut gue Manchester United ini punya jadwal yang cukup bagus. Karena menghadapi Young Boys di Swiss, lalu 2 partai kandang ya, menghadapi Villarreal dan juga menghadapi Atalanta. Tadinya gue pikir Manchester United punya peluang untuk mengamankan 9 poin di 3 pertandingan awal, dan ini kan merupakan modal yang bagus untuk lolos ke babak selanjutnya. Cuman fakta bahwasannya kalah di pertandingan awal di luar dugaan menghadapi Young Boys ini membuat Manchester United sepertinya harus memenangkan partai melawan Villarreal ini ya. Sekarang keadaan di grup cukup berimbang karena Young Boys menang dan Villarreal seri menghadapi Atalanta. Artinya kurang lebih start dari keempat tim ini ya beda-beda tipis lah ya. Peluangnya pun juga jadi seru nih, empat-empatnya sekarang di atas kertas so far ini punya peluang lolos semua ya. Jadi itu juga penting. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagi Manchester United sendiri ya. For Manchester United di 4 pertandingan terakhir ini kan kalau dilihat dari sisi hasil ya, sekali lagi dilihat dari sisi hasil itu kan masih naik turun ya. Betul kita itu menang melawan West Ham, tapi sebelumnya kan kita kalah melawan Young Boys ya kan. Lalu kita menang melawan West Ham dengan drama, artinya sampai membutuhkan penyelamatan penalti di detik-detik terakhir ya. Lalu setelahnya kita kalah melawan West Ham bermain di Old Trafford. Lalu terakhir kalah di kandang sendiri menghadapi Aston Villa ya, di pertandingan yang ya gue gak mau bahas soal masalah statistiknya, permainan dan lain-lain, itu gue udah bikin di review ya di video-video gue. Jadi 3 hal ini penting ya. Nomor 1 adalah itu tadi ya, balas dendam setelah final Europa League. Nomor 2 adalah menjaga peluang lolos. Nomor 3 adalah memperbaiki form ya, terutama dari 4 pertandingan terakhir di Manchester United. Dan ini menurut gue penting 3-3 ini. Kalau Manchester United mampu menang dengan permainan yang meyakinkan, apalagi dengan skor yang meyakinkan, ini akan membuat paling tidak secara mental ya, secara moral ini akan jadi booster untuk tim Manchester United ini ya, karena jadwal selanjutnya juga cukup ketat begitu ya. Nah, sekarang kita lihat atau gue lihat dari Villarreal. Villarreal sendiri di La Liga itu juga masih belum settled ya. Mereka sekarang berada di peringkat 11, 6 kali main. Nah, ini yang menarik ya. 6 kali main, 1 kali menang, 5 kali seri. Bayangkan 1 kali menang, 5 kali seri dan belum pernah kalah ternyata ya. Yang lebih unik lagi adalah rekor bikin gol dan kebobolannya ya. Di mana Villarreal ini membuat 6 gol. Artinya 1 gol per match ya. Dan kebobolan 3 gol atau 0,5 per match. Jadi 1 pertandingan nggak sampai 1 ya. Dan ini kalau gue lihat dari ya menang seri dan juga kebobolan dan kemasukannya ya. Berarti so far asumsi gue simpulkan bahwasannya Villarreal ini tim yang cukup susah untuk membuat gol, tapi mereka juga cukup susah untuk dibobol ya. Dan ini kan cukup menarik. Lalu gue buka data pertandingan Villarreal ya di beberapa pertandingan terakhir. Ketika mereka seri melawan Espanyol 0-0, seri menghadapi Atletico Madrid 2-2. Ketika mereka seri melawan melawan Atalanta juga ya 2-2, dan kemarin malam ketika mereka seri 0-0 melawan Real Madrid ya.
Semuanya kebetulan pertandingan seri yang gue lihat. Cuman yang ada yang unik ya. Yang unik adalah kalau gue lihat total shot dari tim lawannya. Ternyata mereka ini hampir semuanya mampu mencetak banyak total shots ya ke arah Villarreal ya. Espanyol 14, Atletico Madrid malah luar biasa ya, 23 total shots. Atalanta juga banyak 13 total shots, dan Real Madrid tadi malam juga mencetak 15 total shots ya. Nah, dari data dan fakta ini mengingatkan gua pada lawan-lawan Manchester United yang sudah pernah dihadapi ya. Yang paling terakhir adalah yang paling masih segar ya, masih fresh adalah ya Aston Villa, di mana Manchester United berhasil menciptakan banyak total shots, tapi mereka tidak mampu mencetak gol ya. Pun juga pertandingan sebelumnya ketika menghadapi West Ham di Piala Carabao, pun juga pertandingan sebelumnya ya di London. Jadi maksud gua gaya permainan Villarreal ini itu mirip-mirip, tentunya tidak sama ya, karena kan La Liga dengan Premier League beda ya. Cuman mirip-mirip dengan lawan-lawan Manchester United di paling tidak 3 pertandingan terakhir. Dan ya ini akan jadi unik gitu ya, karena feeling gue sih pertandingan besok ya Villarreal akan turun rapat ya. Kalau gue lihat Unai Emery, good evening. Ini biasa memainkan formasi 4-4-2 ya. Hanya tadi malam ketika menghadapi Real Madrid itu cenderung ke 4-3-3, tapi biasanya 4-4-2. Feeling gue pun juga akan bermain dengan 4-4-2. Gerard Moreno, sang striker, masih belum bisa diturunkan ya karena cedera kabarnya. Samuel Chukwueze, nah ini juga salah satu pemain penting sih ya, Samuel Chukwueze ini, karena pemain yang memiliki kecepatan ya. Kemarin ketika menghadapi Real Madrid juga gue sering melihat serangan-serangan balik Villarreal ini cukup bahaya ya, dengan kecepatan-kecepatan yang mereka punyai gitu ya. Jadi menurut gue Manchester United harus hati-hati, artinya besar kemungkinan Villarreal akan memasang banyak pemain di belakang ya, artinya kecenderungan lebih bertahan, dan mereka siap untuk melancarkan serangan balik dengan mengandalkan kecepatan ya. Dan ini kan tipikal Aston Villa yang kemarin dilawan Manchester United pun juga seperti itu, dan juga West Ham ya di Carabao maupun di Liga ya, ketika berjumpa Manchester United harus siap. Nah, yang jadi tantangan adalah keadaan Manchester United ya, di mana besar kemungkinan pertandingan besok hari Rabu itu tanpa 3 pemain belakang ya, karena Ole Gunnar Solskjaer di press conference setelah match kemarin itu ditanya untuk Maguire dan juga Luke Shaw ini dia belum tahu ya, dia masih harus melihat pemeriksaan lebih lanjut, tapi diasumsikan kurang lebih dia berasumsi bahwasannya mereka berdua tidak akan available ya, atau tersedia untuk hari Rabu. Plus seorang Aaron Wan-Bissaka yang sebelumnya kena kartu merah ketika melawan Young Boys ya. Praktis 3 pemain utama di lini belakang Manchester United ini harus absen ya. Nah, yang menarik nih bagaimana nanti Ole dalam meramu lini belakangnya. Apakah akan ganti formasi, apakah dengan formasi yang sama tapi pemain yang berbeda. Ini kan juga menarik untuk dilihat ya. Kalau menurut gue ringan amatiran, Ole sepertinya akan menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1 lagi-lagi ya, karena ini pakem yang berusaha untuk dibuat sama Ole itu kurang lebih ya supaya paten ya, supaya pemain itu fasih, baru mungkin akan dimodifikasi dengan formasi-formasi yang lain ya. Dan menurut gue sih belum ada esensinya untuk merubah ke formasi yang lain ya, seperti 4-4-2 atau 4-3-3 ketika menghadapi Villarreal yang kecenderungannya akan bermain lebih bertahan, di mana kita harus menuntut itu tadi ya, untuk mencetak gol supaya dapat meraih poin penuh. Beda lainnya kalau kita menghadapi tim dengan kualitas mungkin lebih tinggi dan lain-lainnya. Jadi menurut gua, again ringan amatiran, gua prediksi akan turun Manchester United dengan formasi 4-2-3-1. Nah, yang unik adalah siapa yang akan dipasang. Menurut gua sih David De Gea akan tetap dipasang di kiper ya, atau mungkin bisa juga kali ini akan di-rolling dengan seorang Dean Henderson ya, itu bisa juga terjadi. Untuk back tengah ini menarik ya, menurut gue sih ya Rafael Varane dan juga Victor Lindelof ya.
yang merupakan pemain yang diturunkan setelah Harry Maguire nih cedera ya. Ini dengan asumsi kalau Harry Maguire tidak bisa bermain untuk Rabu besok ya. Nah, di back sayap ini akan cukup menarik ya, karena dua-duanya diasumsikan tidak bermain ya. Ya kalau Aaron Wan-Bissaka sih sudah pasti ya. Luke Shaw ini kan masih tanda tanya. Kalau kita bilang Luke Shaw ini tidak bermain, maka gua pikirnya tidak banyak pilihan di situ ya. Alex Telles akan menempati pos kiri dan juga kanan ini akan ditempati oleh Diogo Dalot ya. Menarik untuk dinantikan bagaimana kedua back ini yang cenderung punya daya bertahan tidak sebagus Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka ya dalam menahan gempuran dari pemain-pemain Villarreal yang akan mengandalkan kecepatan. Terutama yang gue khawatirkan adalah seorang Alex Telles yang kemarin ketika menghadapi West Ham di Carabao tuh sering sekali ya di expose, terutamanya ketika 5-10 menit awal ya, dimana dia belum panas betul ya. Memang betul setelah dia panas dia bermain lebih bagus, tapi menurut gue yaitu tadi ya, dia punya menit-menit rawan ya di awal-awal pertandingan. Lalu gelandang tengah ya, double pivot ini juga menarik karena kalau gue pikir ya menghadapi tim-tim seperti Villarreal ya, La Liga ini mungkin bisa digunakan apa sih namanya, tidak mesti dengan dua pemain dengan defensif atau gaya defensif yang tinggi atau dalam ya. Jadi menurut gue ya bisa saja Ole akan menempatkan Paul Pogba di situ berduet dengan Scott McTominay ya sebagai covering ya, breaker untuk itu tadi menjaga lini belakang ya atau lini tengah. Lalu di depan 3 gue pikir akan menarik ya, karena Mason Greenwood kemarin itu cukup banyak lah menyia-nyiakan peluang ya kan, banyak juga salah pengertian di sana. Walaupun gue perkirakan sih akan tetap dipasang ya, dimainkan seorang Mason Greenwood di lini sebelah kanan. Lalu untuk ya di belakang striker, feeling gue sih Bruno Fernandes akan tetap dimainkan. Nah di kiri ini ya kita punya banyak pilihan, ada Anthony Martial, ada Jesse Lingard dan juga Jadon Sancho ya. Perkiraan gue seorang Jadon Sancho akan diberikan tempat di sini ya, dimainkan dari menit awal. Dan untuk striker depan siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo ya. Kalau melihat again ya dari yang sudah-sudah nih Villarreal ya, artinya banyak juga tim yang mampu melakukan total shots yang cukup banyak ya, walaupun ke blok maupun off target. Tapi menurut gue Manchester United again penting momentum di babak pertama ya, bahkan seawal mungkin. Artinya kalau punya peluang di awal-awal ya itu memang harus dikonversikan ya. Jangan sampai menunggu sampai berlarut-larut keadaan ini tidak mampu mencetak gol ya, karena ini benar-benar pembelajaran yang berharga dari match Aston Villa. Pemain tidak mampu membongkar, tidak mampu menjebol sampai menit akhir banget, justru akhirnya bukan tidak mungkin terulang kembali ya, walaupun amit-amit jangan sampai sih. Tapi ya namanya sepak bola seperti itu ya, frustasi akan bertambah, sementara tim lain yang bertahan PD-nya juga akan semakin bertambah, dan ini kan semakin bertambahnya menit akan semakin besar ya, seperti kayak efek bola salju. Dan ini yang gue harapin sih tidak terjadi. Artinya itu tadi harus clinical, harus efektif, peluang sekecil apapun seawal mungkin hajar langsung gol ya. Ya kira-kira sih kalau gue harapannya menang ya, mungkin bisa 2-0 kali ini. Dan ya ini menurut gue again sih seperti gue bilang di awal ya, ada 3 hal kenapa partai ini penting untuk Manchester United menangkan. Kurang lebih demikian preview kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Bisa follow juga Twitter gue _football united. Kita bisa diskusi di sana ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.